Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Zat Allah yang Maha Suci. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana wa Rasulana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, pada tabi'in tabi'atnya, kita selaku umatnya mudah-mudahan masih diberikan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Taufik Rahmat selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi pada bab 12 dengan judul Islam dan Kebangsaan. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Nadia Putri Utami dengan NPM 213401036 sebagai pemateri. Yang kedua Reni Rosilawati dengan NPM 213401037 sebagai pemateri. Dan yang terakhir saya sendiri, Fahrul Iqbal dengan NPM 213401038 sebagai moderator dan pemateri. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nadia Putri Utami, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Fahrul. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cinta tanah air. Manifestasi cinta tanah air antara lain diwujudkan menjaga lingkungan hidup, mengenal wilayah tanah air, dan mencintai produk dalam negeri agar tumbuh rasa nasionalisme bagi semua warga Indonesia. Cinta tanah air merupakan syariat dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga cinta tanah air bersifat universal dan diajarkan oleh para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 126, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk tanah air sebagai berikut. Menjadi negeri yang aman sentosa, penduduknya dilimpahi rezeki, penduduknya iman kepada Allah dan hari akhir. Nilai-nilai nasionalisme yang harus ditumbuhkan dalam setiap individu warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rela berkorban merupakan aturan jiwa atau semangat bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik dalam luar maupun dalam. Kedua, nilai persatuan dan kesatuan mencakup pengertian disatukannya beraneka corak yang bermacam-macam menjadi suatu kesatuan. Ketiga, nilai harga menghargai sebagai bangsa dan berbudaya, bangsa Indonesia telah menjalin hubungan dengan bangsa lain atas dasar semangat harga menghargai. Keempat, nilai kerjasama merupakan aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, suka bekerja sama atas dasar semangat kekeluargaan. Kelima, nilai bangga menjadi bangsa Indonesia. Nilai ini sangat diperlukan dalam melestarikan negara Republik Indonesia. Perasaan bangga ini harus tumbuh secara wajar dan jangan dipaksakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia Putri Utami yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya, materi bela negara dalam Islam yang akan disampaikan oleh saya sendiri.
Dalam catatan sejarah pada tanggal 23 Oktober tahun 1945, seorang tokoh besar dari Jombang, Jawa Timur, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mendeklarasikan seruan untuk jihad fisabilillah ataupun seruan resolusi jihad. Nah, ada 3 poin penting dalam resolusi jihad, yaitu yang pertama, setiap muslim, likulli muslimin, baik dari golongan tua, muda, miskin, kaya, dari kalangan terpelajar ataupun para santri, maka wajib hukumnya untuk mengikuti seruan dalam perang kemerdekaan layak disebut sebagai syuhada. Apa itu syuhada? Syuhada yaitu jamak dari kata syahid. Dalam artian orang-orang yang meninggalnya di dalam kuburnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, warga Indonesia yang memihak kepada penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Lalu ada yang pertama, bela negara dalam pandangan Islam. Bela artinya tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki. Sedangkan negara adalah wilayah yang memiliki kedaulatan penuh untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan, baik dari tingkat provinsi, kota, desa, ataupun lingkungan RT RW. Dengan demikian, bela negara yaitu suatu tindakan menolong, membantu, menjaga, memperbaiki suatu wilayah dari berbagai macam permasalahan yang mengancam wilayah tersebut. Nah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki landasan dalil yang kuat dalam hal bela negara. Di antaranya tercatat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliyah fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang seruan untuk jihad fisabilillah. Di antaranya ditegaskan kembali dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudu hidrakum fangfiru thubatin awinfiru jami'a. Wahai orang-orang yang beriman, bersiap-siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran secara berkelompok atau majulah bersama-sama serentak. Nah, selain ayat Al-Quran, ada hadis yang menyerukan untuk seruan jihad fisabilillah. Orang-orang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang bagiannya saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari mengatakan mengindahkan dan taatlah adalah wajib atas orang Islam, baik dia senang ataupun tidak, selagi tidak diperintahkan berbuat durhaka. Jika diperintahkan kepada orang yang durhaka, maka tidak harus mengindahkan dan taat. Nah, selain ayat Al-Quran dan hadis, masih banyak lagi keterangan-keterangan yang diantaranya dicatat dalam hadis riwayat Abu Dawud, sebaik-baiknya kalian adalah pembela negaranya selama pembelaannya bukan dosa. Tapi pembelaan negara karena fanatisme buta, apalagi menimbulkan sikap superioritas dan pelecehan.
Nabi mengistilahkan hal itu dengan asbiyah yang diharamkan. Nah, seruan untuk jihad fisabilillah ini bukan hanya seruan untuk berperang saja, tetapi kita juga bisa seruan untuk jihad fisabilillah mengikutinya dengan cara menuntut ilmu. Untuk selanjutnya materi pendekatan maqasidus syar'iyah yang akan disampaikan oleh Saudari Reni Roslawati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang pendekatan Maqasid al-Syariah. Konsep Maqasid at-Tashri' atau Maqasid al-Syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat Islam. Konsep Maqasid al-Syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sebdan dengan inti dan maqasid al-syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Pembahasan tentang maqasid al-syariah secara khusus, sistematis, dan jelas dilakukan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian Ushuliyin, ada 5 unsur pokok yang harus diwujudkan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika ia dapat memelihara kelima unsur tersebut, ia akan memperoleh kemaslahatan, dan jika ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut dengan baik, ia akan merasakan adanya mafsadah atau kerusakan. Yang ketiga, kegiatan bela negara bagi mahasiswa. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bagi seorang mahasiswa bisa diwujudkan dengan cara lain, seperti membina diri menjadi pribadi yang berakhlak mulia dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, senantiasa melakukan amanah dari kedua orang tua, ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan, rumah, kampus, dan masyarakat, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, misalnya mengumpulkan sumbangan. Belajar dengan tekun semua bidang kajian yang dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bangsa dan negara. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kesempatan seperti bela diri, pramuka, resimen Mahawarman, dan lain-lain. Tidak terpengaruh lingkungan yang negatif, tidak mengikuti budaya asing yang berpengaruh negatif. Selanjutnya, beberapa jenis macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara, seperti kenakalan remaja, aksi kekerasan yang berbau sara, pelanggaran wilayah negara baik di darat, laut, udara, dan luar angkasa, gerakan separatis pemisahan diri dengan tujuan membuat negara baru, merubah ideologi selain ideologi bangsa Indonesia seperti komunisme atau khalafah, kejahatan dan gangguan lintas negara, pengerusakan lingkungan, yang terakhir memiliki pemahaman atau terlibat dalam aktivitas uang mengindikasikan sikap intoleran, eksklusif, radikalisme, dan terorisme. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Reni yang telah menyampaikan ataupun memaparkan materinya. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang ingin bertanya bisa diisi di kolom komentar. Sebelum ditutup, ada pantun hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf presentasinya panjang lebar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.